Halo guys, selamat datang di channel saya. Kenalin, nama saya Rifki Maulana atau biasa dipanggil Iki. Makanya channel ini saya beri nama Hobi Iki. Channel yang akan sharing semua hobi saya mulai dari traveling, hunting makanan, hewan, mainan, otomotif, dunia horologi, dan masih banyak lainnya. Oke, konten yang saya mau buat di video kali ini adalah sharing tentang dunia horologi atau jam tangan. Jam tangan memang sudah menjadi hobi saya sejak lama dan mungkin hobi Anda juga. Namun baru belakangan ini bisa saya tekuni karena beberapa alasan. Mungkin alasan biaya tepatnya, karena hampir semua hobi menurut saya pasti butuh biaya. Kalau itu enggak, menurut saya itu keren banget sih. Jadi kemarin saya punya rencana mau beli jam tangan dan coba sharing dan tanya-tanya pendapat teman-teman di Instagram saya, @rifki_maulanazi, nanti di follow ya, yaitu jam tangan ini. Ini jam tangannya. Ternyata masih banyak yang memilih dengan referensi yang sama dengan saya pribadi, yaitu jam tangan yang ini. Nah, setelah itu, saya iseng coba tanya dengan membandingkan dua brand yang berbeda, yaitu brand Fossil dan Seiko. Dan hasilnya, kaget sih hasilnya itu seri atau sama. Padahal menurut saya, kalau teman-teman memang tahu dunia horologi, dalam kasus ini pasti lebih baik memilih Seiko. Kenapa gitu? Nanti kita bahas. By the way, jam tangannya saya beli ya, dua-duanya, karena ini merupakan gift atau hadiah untuk saya. Nah, sebenarnya banyak juga yang DM secara pribadi kepada saya, karena salah pilih foto, sama salah pilih kanan-kiri karena letak fotonya. Akhirnya, coba saya tanya lagi mereka lebih tahu brand mana, antara brand Seiko atau Fossil, dan hasilnya cukup seimbang. Makanya saya tanya lagi kepada mereka, tahu nggak sejarahnya, atau hanya brandnya saja? Dan ternyata lebih banyak yang tahu brandnya saja. Nah, di sini makanya saya memutuskan untuk membuat video dengan konten sharing sedikit yang saya tahu tentang dunia horologi dengan base dari video atau voting kemarin. Tapi kemarin lucunya gini sih, saya sempat tanya perlu dibuatin video YouTube atau enggak. Cuman karena letak posisi vote-nya itu di bawah, jadi agak sulit disentuh, jadi hasilnya gini deh. Oke, lanjut. Pertama, kalau kita lihat jam, itu boleh saja kalian lihat merek atau brandnya terlebih dahulu. Tapi biasanya hal itu justru akan menentukan besaran harga dan kemampuan kita untuk membeli. Makanya jadi agak sedikit rancu. Nah, menurut saya lebih enak jika kita lihat kualitas dari spesifikasinya terlebih dahulu. Apakah jam ini menggunakan mesin otomatis atau mesin quartz? Kacanya menggunakan kristal jenis apa? Lumensnya bagaimana? Jadi lebih kepada spesifikasi detail dari jam tangan, baru kita lihat harganya. Apakah itu sebanding atau tidak? Worth it atau tidak? Sekarang mau bahas sedikit sejarah korporasi dari dua brand. Yang pertama kita bahas tentang brand Fossil. Merupakan brand Amerika, tepatnya di Texas, awalnya memproduksi barang-barang fashion di tahun 1984. Dan di tahun 1990 mencoba membuat jam tangan yang memang target pasarannya adalah dunia fashion. Baru tahun 2001, mereka serius dalam dunia jam tangan dan mengakuisisi perusahaan jam tangan Swiss yaitu Zodiac, sudah beroperasi dari tahun 1882, dan Michael Watch. Kebanyakan jam tangan Fossil fokus di jam tangan quartz yang hampir semua mesinnya adalah Japan Quartz. Apa sih arti quartz? Quartz itu artinya mesin dari kristal kuarsa yang ketika dialiri listrik dari baterai menghasilkan getaran yang cukup stabil. Makanya hasilnya adalah detak dari jarum jam. Salah satu ciri khasnya adalah jarumnya itu berdetak, bukan menyapu. Nah, di tahun 2014, Fossil Group mulai memproduksi jam tangan Swiss made dengan merek bernama Emporio Armani. Nah, ini brand-brand di bawah naungan Fossil Group. Nah, jam tangan yang saya pegang ini, mesinnya merupakan mesin quartz dan bukan untuk jam tangan divers. Jadi lebih kepada jam modis. Nah, sekarang giliran Seiko. Brand Seiko ini merupakan brand dari Jepang yang perusahaannya cukup besar, yaitu Seiko Group.
Di dalam Seiko Group ada Seiko Epson dan Seiko Holdings. Seiko Watch Corporation sendiri berada di bawah Seiko Holdings. Termasuk di dalamnya ada brand Grand Seiko, yaitu jam tangan premium line dari Seiko. Kalau di dalam Seiko Epson itu ada brand seperti Orient. Dan jam tangan yang saya pegang ini merupakan jam tangan diverse dengan spesifikasi yang berada di atas fosil yang tadi sudah saya jelaskan. Dia menggunakan mechanical movement atau automatic, jadi sumber energinya adalah goyangan rotor yang berputar karena pergerakan tangan. Sudah menggunakan kristal, lumnya lebih bagus, dan water resistant hingga 100 meter. Spesifikasinya saya lampirkan sebagai berikut. Jadi, sebenarnya jauh ya, dan bahkan menurut saya tidak apple to apple antara fosil dan Seiko yang tadi sudah saya jelaskan. Pertanyaannya, ada nggak jam fosil yang seperti Seiko? Otomatis? Ada, tapi kalau diverse, saya belum pernah menemukannya. Namun, mungkin kalau teman-teman tahu bisa komentar di bawah. Pada dasarnya, brand fosil itu menargetkan dunia fashion. Namun, jam tangan diver saat ini sudah menjadi tren di dunia fashion, apalagi untuk pecinta jam tangan. Kebanyakan saat ini orang memiliki jam tangan divers, namun tidak digunakan untuk menyelam. Contohnya, kalau brand atas seperti Rolex Submarine, lebih banyak kolektor yang memiliki karena selain harganya yang fantastis, sepertinya sayang, dan banyak jam tangan yang brand dan harganya di bawah itu yang baik juga untuk digunakan diving. Contohnya seperti Seiko. Untuk para divers profesional, banyak yang menggunakan jam ini karena kualitasnya yang sudah mumpuni dan harganya tidak terlalu mahal. Namun, untuk pecinta horologi lain, itu banyak yang menggunakan jam tangan Seiko Divers untuk koleksi pribadi dan bahkan bagian dari fashion mereka sehari-hari. Jadi, kalau yang kemarin komentar di IG saya, mending inilah, mending itulah, lihat dulu, sabar dulu. Lihat kebutuhannya seperti apa, budgetnya berapa. Kalau kalian butuh dan ada budgetnya segini, ya silakan untuk membeli jam tangan dengan kebutuhan atau desain yang kalian suka tanpa mengecilkan brand lain. Nah, kemarin di Instagram saya juga sedikit menyinggung soal homage pada dunia jam atau horologi. Apa sih homage itu? Konsep homage ini adalah konsep jam tangan yang menjiplak jam tangan lain yang sudah terkenal terlebih dahulu. Pertama, saya mau kasih tahu kalau kata menjiplak itu masih perdebatan di dunia horologi. Kedua, secara terminologi, arti kata homage adalah tribut, atau kalau dibahasakan adalah mengenang atau mengapresiasi karya terlebih dahulu yang sudah pernah ada. Nah, jadi konsep jam homage ini bukan KW ya, tapi memang desainnya terinspirasi dari jam-jam terdahulu yang sudah punya nama di pasaran ya tentunya. Kebanyakan yang suka dimiliki oleh brand-brand besar seperti Patek Philippe, Rolex, dan sebagainya. Yang harganya kalau buat di kantong saya sekarang masih jauh banget. Makanya saya lebih milih jam tangan seperti Seiko yang punya desain mirip atau homage dengan beberapa jam terkenal lainnya dengan kualitas mesin dan durability yang sudah teruji. Dan harganya terjangkau ya tentunya. Banyak juga dijual di Indonesia dengan brand resmi, tempat servis dan spare part-nya juga banyak. Nah, kurang apa lagi coba untuk Seiko? Homage ini sebenarnya masih juga diperdebatkan di dunia horologi. Ada yang suka dan setuju, ada juga yang menolak keras. Kenapa? Karena banyak alasan seperti menghilangkan kreativitas atau malah tidak menghargai si yang punya desain duluan. Memang konsep homage itu sebenarnya tidak semua parts yang ditiru. Contohnya hanya meniru jarum jam, meniru bezel, case, dial, atau gabungan dari itu semua, namun tidak terlalu banyak komponen yang ditiru apalagi komponen yang terlihat. Jiplakan seperti itu dikenal dengan super homage. Menurut saya, seharusnya homage yang baik adalah seperti itu. Lain hal dengan brand jam yang memang meniru seluruh parts yang terlihat pada jam lain. Misalnya 90% ke atas dia meniru suatu jam. Jadi wajar-wajar saja pecinta horologi protes atau menolak konsep homage ini. Nah, konsep homage yang seperti itu disebut dengan lazy homage. Kurang lebih itu yang ingin saya share tentang homage.
Ketika kalian tahu konsep how much pada dunia horologi ini, jangan disamakan ke dunia yang lain seperti dunia otomotif. Itu beda banget. Karena kalau seperti ini bukan how much, melainkan imitasi, karena kalau di dunia jam tangan yang dipatenkan adalah brand, merek, atau nama, bukan desain seperti mobil-mobil seperti yang saya tampilkan tadi. Terus, pertanyaan selanjutnya, emang salah kalau saya mau pilih jam tangan Lazy How Much? Menurut saya, selama tidak ada pelanggaran di sana, maka ya tidak bisa dibilang salah. Cuman, agak gimana gitu ya bagi pecinta jam. By the way, kalau kalian mau tahu lebih mengenai dunia horologi, kalian bisa lihat dan subscribe ke channel Horologi Story di YouTube. Saya juga sedang belajar di channel-channel tersebut. Dan sebenarnya pemiliknya buka usaha jam juga, namanya timeindo.com. Dan saya pribadi suka banget sama jam-jam yang di-review dan akhirnya dijual di sana karena based on pengetahuan, pengalaman, dan jarang atau hampir tidak ditemukan di tempat lain. Ada juga channel Matchwatch yang sekaligus tempat jual jam tangan dengan kualitas oke dan harganya juga oke. Website resminya adalah jamtangan.com. Kalian coba lihat ke sana deh, 2 hari sekali biasanya suka ada diskon besar-besaran. By the way, ini bukan promo ya, atau endorse, tapi memang tujuannya sharing aja. Nah, jadi gimana menurut kalian perbedaan atau tentang horologi di sana? Nah, jadi menurut saya kalian sudah punya pengalaman atau tahu info kalau mau beli jam tangan atau mau beli kado jam tangan untuk seseorang dengan budget yang bisa disesuaikan. Kalian sudah tahu kan mana yang ingin dibeli atau yang kalian ingin beli, atau masih butuh info tentang sesuatu terkait jam tangan lainnya? Nah, kalau butuh silahkan komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Tolong bantu like, subscribe channel ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Ciao!